Musibah jatuhnya pesawat Sriwijaya SJ182 di Kepulauan Seribu pada Sabtu 9 Januari 2021 lalu meninggalkan duka mendalam bagi keluarga para penumpang dan kru pesawat. Namun, ada juga sejumlah calon penumpang yang lolos dari kecelakaan maut ini. Salah satunya, Paulus Julius Kolo, warga asal desa Nolbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Paulus bersama rekan kerjanya Indra Wibowo lolos dari maut lantaran tidak mengantongi swab tes saat pemeriksaan di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Awalnya mereka hendak berangkat dari Makassar, Sulawesi Selatan menuju ke Pontianak, Kalimantan Barat. Karena tidak ada penerbangan langsung membuat keduanya terpaksa transit di Jakarta. Paulus dan rekannya berangkat dari Makassar ke Jakarta menggunakan hasil tes biasa. Sementara untuk masuk ke Pontianak, Kalimantan Barat, mereka diwajibkan menunjukkan hasil swab tes. Karena mahalnya harga swab tes membuat mereka terpaksa membatalkan tiket penerbangan Sriwijaya SJ182 dan memutuskan berangkat ke Pontianak menggunakan kapal laut. Keduanya membatalkan tiket penerbangan tanpa konfirmasi ke maskapai Sriwijaya. Itu sebabnya nama mereka masih tertera dalam manifest pesawat Sriwijaya Air yang jatuh di perairan Pulau Seribu Sabtu lalu. Paulus mengaku mengetahui adanya kecelakaan Sriwijaya saat mendapat sinyal ketika sedang berlayar di tengah laut. Ia diberitahu oleh keluarga dan pimpinan tempat dia bekerja terkait musibah ini. Ia bersyukur karena selamat dari kecelakaan maut itu dan meminta keluarganya tetap tenang dan tidak perlu khawatir terhadap dirinya. Sebelumnya pesawat Sriwijaya Air SJ182 tujuan Jakarta Pontianak lepas landas dari Bandara Soekarno-Hatta pada Sabtu pukul 14.36 waktu Indonesia Barat. Namun pada pukul 14.40 waktu Indonesia Barat, pesawat dinyatakan hilang kontak dan jatuh di perairan Kepulauan Seribu dekat Pulau Laki dan Pulau Lancang. Tim Liputan Berita 1 Jakarta. Pemirsa, kisah di balik kecelakaan SJ182 itulah topik Morning Talk kita pagi ini. Dan untuk membahasnya, kita mencoba untuk tersambung nanti dengan Paulus Kolo, salah satu calon penumpang Sriwijaya Air SJ182 yang lolos dari musibah maut pada Sabtu 9 Januari lalu. Tapi kita juga bicara mengenai kisah, juga akan terhubung juga dengan Hendrik Mulyadi. Hendrik Mulyadi ini merupakan salah satu saksi yang melihat pesawat Sriwijaya Air jatuh di perairan Pulau Seribu. Kita sapa dulu narasumber pagi ini. Selamat pagi Pak Hendrik. Selamat pagi. Oke, Pak Hendrik bisa diinformasikan dulu Pak Hendrik saat ini lokasinya berada di mana? Di Pulau Lancang atau di Pulau Laki Pak Hendrik? Di Pulau Lancang, Pak. Di Pulau Lancang ya. Nah, Anda bisa ceritakan tidak ketika Anda melihat pesawat jatuh, apakah Anda betul-betul melihat pesawat itu jatuh atau suara atau seperti apa? Anda bisa ceritakan lagi Pak Hendrik. Pesawat kan maksudnya nggak terlihat, tak tahu langsung meledak gitu aja di air, Pak. Jadi Anda tidak melihat proses pesawat itu jatuh? Tidak. Oke, pada saat itu Anda sedang beraktivitas apa, Pak Hendrik, di lokasi? Ya, ini menangkap rajungan. Bagaimana Pak Hendrik? Ya, ini nelayan rajungan, Pak. Sedang melakukan ini aktivitas biasa ya Pak Hendrik ya? Iya, lagi kerja gitu nelayan. Oke, setelah melihat adanya seperti ledakan begitu, lalu bagaimana respon? Mungkin Anda di sana sedang beraktivitas sendiri atau dengan beberapa orang, Pak Hendrik? Saya bertiga sama teman. Apa yang langsung dilakukan pada saat itu? Saya langsung pada panik, langsung saya balik ke pulau gitu, Pak. Oke, lalu berapa jeda waktu, mungkin kalau Anda masih ingat ketika pesawat itu atau tragedi itu terjadi dengan datangnya petugas Basarnas, Anda sempat ingat berapa lama jedanya? Ya, kurang setengah jam gitu pas saya lapor ke sini ke warga langsung nelpon ke aparat itu ya ada kurang setengah jam langsung berangkat ke kejadian. Oke, kemudian apa yang dilakukan oleh Anda selaku saksi? Apakah sempat ditanyakan beberapa pertanyaan begitu oleh petugas? Enggak, teman saya Pak yang ikut pergi ke tempat kejadian. Kalau saya mau ini maksudnya gimana ya,
trauma gitu, panik, boro-boro saya mau ditanya-tanya gitu kan. Anda dalam keadaan panik ya ketika kejadian itu terjadi begitu? Iya. Oke, Anda apakah ini rekan Anda ya yang ikut ke petugas untuk katakanlah evakuasi begitu? Teman Anda cerita nggak Pak Hendrik mengenai apa saja kegiatan-kegiatan yang dilakukan? Ya itu ada yang maksudnya ditemukan gitu di tempat kejadian. Oke. Lalu saat ini atau kemarin, kita katakan kemarin ya Pak Hendrik, ini yang Anda pantau dalam satu hari itu kegiatannya apa saja di lokasi? Kayaknya gitu. Jadi kalau lagi kerja, masa udah pas kejadian itu saya udah nggak kemana-mana gitu, Pak. Oke, aktivitas berhenti di situ ya? Iya. Tidak ada kegiatan lagi? Nggak ada. Oke, untuk pagi ini Anda masih berada di rumah atau sudah beraktivitas Pak Hendrik? Di rumah, Pak. Oke, aktivitas masih normal atau bagaimana Pak Hendrik? Ya ini pas kejadian ini saya langsung, maksudnya nggak beraktivitas lagi nih. Anda masih merasa trauma Pak Hendrik? Ya saya masih trauma, terus usaha saya juga masih ada di situ Pak, di tempat kejadian. Waktu Anda mendengar suara dentuman itu sekeras apa Pak Hendrik terdengarnya? Anda bisa jelaskan kepada kami? Ya mungkin kerasnya itu melebihi bom kayaknya Pak. Melebihi bom? Iya. Sangat keras artinya suaranya? Iya keras benar. Oke, dan itu cukup memancing warga untuk langsung berkumpul di lokasi Pak Hendrik pada saat itu? Iya, mungkin nggak gini Pak. Jadi disangka warga Pulanjang itu kayaknya petir aja gitu, geledek. Oke. Iya, depannya pesawat gitu. Oke. Tidak menyangka ya bahwa itu adalah pesawat yang jatuh begitu ya. Warga menyangka bahwa itu adalah suara petir begitu ya. Iya. Pak Hendrik, apakah Anda kan saat ini merasa masih trauma ya? Anda merasa sudah mampu untuk beraktivitas seperti biasa? Ya belum juga sih ini Pak, ya? masih dipertanyakan terus. Sudah ada maksudnya seperti tim dari petugas di sana gitu untuk memeriksa kesehatan atau belum ada ya Pak Hendrik? Belum ya. Ada harapan Anda untuk ada penanganan khusus begitu untuk Anda agar bisa kembali normal Pak Hendrik? Iya kayaknya sih kayak gitu Pak, ada gitu. Oke. Apakah ketika kejadian itu terjadi Pak Hendrik, ini yang melaporkan warga di sana atau seperti apa Pak Hendrik? Iya kan pas saya lapor ke warga tuh dia tuh nggak percaya gitu Pak, termasuk kalau ada pesawat meledak gitu kan. Oke. Sayanya sampai gimana sih, badan saya sampai gemetaran gitu, dia masih nggak percaya. Coba aja maksudnya telepon gitu kan kayak ini, ntar teman saya ikut ke tempat kejadian gitu. Oke, di antara warga di situ siapa yang akhirnya bisa dikatakan mencairkan suasana begitu Pak Hendrik, yang membuat tenang akhirnya melapor begitu, ada atau di sana ada kepala desa kah atau apa Pak Hendrik? Ya ada di sini Pak. Apa yang dilakukan pertama kali? Melapor ke kepolisian kah atau seperti apa? Ya lapor ke kepolisian ya Pak. Oke, dan kepolisian langsung datang ya? Datang ya. Oke Pak Hendrik, kita akan jeda dulu Pak Hendrik. Iya. Tetap bersama kami dan pemirsa, ya dialog akan kami lanjutkan usai jeda, tetaplah bersama kami.